Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dewi Muham. Like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Dewi Muham. Di sini saya kembali mau bercerita tentang kisah saya dulu, bagaimana pertama sekali orang tua saya masuk Malaysia dan respon orang Malaysia terhadap orang tua yang tidak mereka kenal, tidak mereka paham sama sekali bahasa orang tua saya. Seperti apakah reaksinya teman-teman? Saya akan cerita dari awal. Ketika saya kawin di Malaysia, kemudian saya mengandung 9 bulan, saya ada rencana untuk menerbangkan untuk menjemput keluarga saya, yaitu mama papa saya ya, untuk datang merawat saya nantinya selepas melahirkan. Orang Malaysia cakap selepas beranak. Dan saya tempat tiket kepada mereka. Masa itu bibi saya juga ikut ya teman-teman, karena anak dia pun ada di sini. Bibi itu adik kepada mama saya. So mereka berangkat 3 orang. Masa itu mereka berangkat dari Polonia ya, karena Polonia kemarin belum tutup. Dan masa itu Kuala Namu belum ada ya teman-teman. Jadi mereka berangkat dari Polonia ke KL. So teman-teman, apa yang terjadi setelah mereka sampai di Kuala Lumpur, teman-teman, ternyata tidak ketemu dengan adik saya teman-teman ya. Karena di KL ini ada 2 penerbangan teman-teman. So mama saya tidak pasti betul-betul tengok dia punya tiket ya. Ternyata saya pesan tiketnya turun di KLIA yang satu ini, dan saya tidak bagi tahu dengan adik saya dia turunnya di situ. Jadi adik saya ke KLIA yang satu lagi di Sepang. Jadi mereka sudah keliru ya teman-teman ya. Handphone tidak ada, handphone ada tapi tidak ada kartu. Tidak tahu mau nelpon siapa, tidak tahu mau bagi tahu siapa. Jadi orang itu menurut cerita mak saya lah, mereka kebingungan katanya. Kebingungan di depan airport itu. Lepas itu teman-teman, ternyata ada yang memperhatikan mereka. Ada yang merasa macam, ibu ini kenapa ya kok macam cari orang, tapi macam mana kok macam kebingungan mereka seperti itu ya. Nampak pun muka mereka macam orang asing seperti itu. Apalagi mama papa saya dari kampung ya teman-teman. Macam heran lah, macam bingung ya kan melihat tingkah mama papa saya ya. Macam nyari-nyari sesuatu seperti itu. Lepas tu tidak berani nanya sesiapa. Kemudian orang Malaysia tersebut perempuan ya teman-teman, kalau tidak silap saya masa itu orang India, perempuan orang India. Apalagi masa itu mama papa saya kan baru dari kampung, jadi kulit pun agak sedikit gadel, hitam seperti itu ya. Jadi orang Malaysia ini berusaha mendekati mereka ya. Katanya, ibu nak cari siapa? Seperti itu ya teman-teman. Mau papa saya dan bibi saya juga nggak paham ya, nggak paham mereka. Macam itu, ibu nak cari siapa? Macam tuh. Saya tunggu anak, mama saya cakap. Saya tunggu anak, mama saya cakap kan. Lepas tu, ibu tahu tak nombor telefon dia kata macam itu. Lepas tu papa saya langsung bagi ya nombor telepon saya. Lepas itu mama saya guna handphone pun tak pandai ya teman-teman. Guna handphone masa itu pun tak pandai ya. So papa saya pakai, dia ambil itu number. Lepas tu dia call saya, dia cakap dia sudah sampai dan belum ketemu dengan adik saya yang di Kuala Lumpur ya. Kemudian setelah dia call saya pun call adik saya. Saya bagi tahu orang tua kita bukan di KLIA yang di Sepang sana,
tapi di airport yang satu lagi seperti itu ya. Jadi adik saya pun kalang kabut, udah sampai sana balik lagi ke airport yang satu lagi. Ini karena salah communication ya teman-teman. Jadi adik saya pun repot. Kemudian tunggu. Mak saya pun sambil nunggu sambil bagi tahu itu orang Malaysia. Oh, thank you, terima kasih. Mak saya pun gembira masa call saya, dia cakap ada orang tolong dia, padahal dia sendiri pun tidak paham apa orang itu bagi tahu ya teman-teman, tidak kenal sama sekali teman-teman ya. Apalagi masa sekarang ya, sulit untuk kita jumpa orang yang benar-benar mau tolong kita ya, kalau kalau tidak ada imbalan ya teman-teman. Jadi saya rasa bersyukur sangat mak saya boleh ketemu orang itu. Saya doakan dia panjang umur, sehat selalu. Saya tidak tahu siapa itu orangnya, tapi puji Tuhan ada, Tuhan kirimkan dia untuk bertemu keluarga. Kalau tidak teman-teman, saya tidak tahu mak saya sampai mana, saya nak cari kemana pun saya tidak tahu ya kan. First time teman-teman orang tua saya masuk Malaysia, katanya dulu dia tidak berani masuk karena saya mengandung dan mau melahirkan, so mereka memberanikan diri untuk terbang ke Malaysia. Kalau bapak saya memang sering pergilah, tapi tidak naik pesawat ya teman-teman. So saya sangat bersyukur mak saya boleh jumpa dengan adik saya akhirnya ya teman-teman. Kemudian mak saya, bapak saya dan adik saya mereka berangkat ke Ipoh, karena masa itu saya tinggal di Ipoh ya. Jadi dari Kuala Lumpur mereka berangkat ke Ipoh, dan sesampainya di Ipoh, wah, hatiku berseri-seri jumpa keluargaku ya kan teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman kisah bagaimana pertama kalinya mak saya sampai sini. Sebenarnya banyak sekali yang lucu, tingkah-tingkah bapak saya yang lucu ya teman-teman, yang tidak tahu naik lift, tidak pandai turun seperti itu ya, salah lorong, salah masuk pintu. Wah, banyak sekali teman-teman. Itu kisah lucu ya, yang selalu saya ingat-ingat. Kalau saya ingat saya senyum-senyum sendiri, saya ketawa sendiri ya. Seperti itulah teman-teman, namanya juga orang tua kita ya, orang tua dari kampung ya teman-teman. Jadi itu saya teman-teman, pengalaman saya bagaimana mama saya pertama kali masuk ke Malaysia. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kisah daripada Dewi Muham. Salam sejahtera dari saya, semoga teman-teman tetap sehat dan selalu diberkati Tuhan. Bye teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan